Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus obesitas ini. Setidaknya tadi sudah ada 2 ya penderita obesitas yang sekarang saat ini memang sudah dievakuasi atau sudah dirawat di rumah sakit. Nah, yang pertama sudah hadir bersama kami di studio ini ada Dr. Putri Sakti, dokter spesialis gizi. Pagi, Dok. Selamat pagi, Dok Putri. Selamat pagi. Baik, terima kasih, Dok, sudah hadir, Dok. Sekarang sudah ada juga bergabung bersama kami ada Mas Ristanto. Ini adalah kakaknya Cipto Raharjo, ini penderita obesitas. Selamat pagi, Mas Ristanto. Pagi, Mas Wahyu. Ya, Siap. Mas Ristanto, sampai pagi hari ini kondisinya Mas Cipto bagaimana ya? Kan sudah dibawa ke rumah sakit ya. Informasi yang diterima oleh keluarga bagaimana kondisinya? Kalau kondisi terakhir itu udah agak membaikkan Mas Cipto itu. Jadi udah agak bisa ada tenaga gitu. Yang sebelumnya nggak bisa pegang HP, Mas Wahyu sekarang udah bisa gitu. Terus kakinya sedikit-sedikit udah bisa digerakin gitu kan. Ada kemajuan lah gitu lah. Waktu perbedaannya sebelum waktu dievakuasi itu udah bisa apa-apa gitu. Ya seperti itu. Udah ada asupan gizi, makan bisa gitu. Agak penting. Belum kan nggak makan sama sekali itu. Mulutnya agak kering gitu ya. Gitu. Apa terakhir. Oke, Mas kan kalau untuk pergerakan saat ini sudah ada perbaikan lah ya dari segi motoriknya ya. Tapi treatment apa yang kemudian diberikan kepada kakak Anda, Mas Cipto begitu ya, agar bisa paling tidak sedikit demi sedikit menurunkan berat badannya begitu? Ya, jadi sebelum parah seperti itu, dia itu ada keinginan untuk diet, Pak Ayu. Gitu. Makanya kan sebulan itu nggak makan itu. Nah, parah-parahnya itu 2 minggu kemudian dia lemes, gitu. Karena nggak ada asupan sama sekali makanan, cuma air doang gitu. Mulanya seperti itu, gitu. Ya, waktu diet itu saran dari siapa? Sampai nggak makan sama sekali gitu, Mas? Ya karena dia maksudnya karena pengen sembuh, gitu kan. Karena pengen sembuh, jadi pengen ngecilin badan gitu, Pak Ayu. Cuma inisiatif sendiri ya, Mas ya? Iya, betul. Gitu. Nggak ada yang ngasih saran, nggak ada yang apa gitu. Contohnya seperti itulah katanya gitu. Pengen diet, pengen kurus, kata dia. Pengen sembuh pastinya gitu. Dalam waktu dalam sebulan tuh betul-betul nggak ada masukan karbohidrat, nutrisi lain, hanya air putih saja, Mas? Hanya air putih itu. Makan nggak mau, Mbak. Obat-obatan vitamin itu, begitu? Vitamin beli, obat juga beli seperti itu. Obat-obat apotik Mas Risan. Oke. Mas, sebelum adik Anda ini dibawa ke rumah sakit begitu ya, sebelumnya memang sudah sempat konsultasi ke dokter belum atau bagaimana? Ya, pada awal tahun 2015 itu udah sempat dibawa ke RSUD, Pak. Apa aja itu, itu. Cuman pada waktu itu dirujuk ke Cipto, gitu kan. Cuman kita ya kebentur masalah pembiayaan itu, keduanya kan jauh juga gitu kan. Jadi mondar-mandir buat transport itu kita kayaknya kebingungan gitu, Mas Wahyu. Akhirnya ya dirawat di rumah. Itu apa yang disampaikan? Gitu. Oh, baik. Pada saat di RSUD itu yang disampaikan oleh dokter apa, Mas? Ya ngomongnya mah ini harus dibawa ke RSCM pada waktu 2016-15 itu lah. Terus gak lama ya akhirnya Cipto merasa ini pulang, Mbak. Udah dirawat di rumah aja kata Ciptonya. Jadi selama dari tahun itu kemarin ya paling berobat ke sana kemari doang udah. Ujung-ujungnya ya mentoknya ya kemarin itu lah udah nggak bisa apa-apa dia. Oke, nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Ristanto ya. Saya ke Dokter Putri. Dok, kalau melihat apa yang terjadi dengan Mas Cipto, kemudian ada beberapa juga pasien lainnya, obesitas ini apakah memang genetik atau ada yang lainnya, Dok? Yang pola hidup dan lain-lain gitu? Ya, memang penyebab untuk obesitas itu ada yang bisa kita ubah dan tidak bisa kita ubah. Kalau yang tidak bisa kita ubah, faktor genetik itu memang berperan. Jadi ada ya? Ada, betul. Nah, yang kedua itu dari lifestyle tadi yang bisa kita ubah, dari pola dietnya, aktivitas fisiknya, kemudian juga salah satunya adalah dengan aktivitas tidurnya harus tercukupi juga. Karena orang-orang yang sering begadang itu juga resiko dia untuk
meningkatkan berat badan itu lebih besar. Nah, tadi kan kita dengar ya dari Mas Ristanto bahwa adiknya ini, Mas Cipto ini bahkan karena saking pinginnya kemudian kembali lagi sehat seperti sedia kala gitu ya, nggak makan, benar-benar sama sekali nggak makan sebulan gitu ya, hanya minum air putih saja, konsumsi air putih saja. Dampaknya apa sih terhadap orang-orang seperti Mas Cipto ini? Iya, balik lagi ya, kita setiap hari itu kan ada kebutuhan kalori minimal yang harus terpenuhi. Ada istilahnya untuk kebutuhan kita ketika kita tidak beraktivitas fisik sama sekali. Kita lihat di basal metabolic rate biasanya. Nah, apabila tidak tercukupi, otomatis tadi ya sudah muncul efeknya badan jadi lemas, gejala-gejala penyakit akan muncul. Atau yang kedua, kalau kita kekurangan vitamin mineral, udah otomatis imunitas akan lebih mudah turun. Kemudian juga pasien ini juga lama-lama justru akan mengganggu gangguan elektrolit dalam tubuh yang 1 bulan, Dok? ya otomatis kalau udah 1 bulan pasti sudah akan mulai ada gangguan kesehatan dalam tubuhnya ya, makanya sudah mulai lemas dan pasti untuk kesehatan lainnya juga tidak akan optimal. Yang harus diingat adalah untuk menurunkan berat badan, untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya yang saat ini sedang lambat, itu justru butuh vitamin mineral yang cukup. Jadi kalau misalkan dietnya asal sama sekali tidak dilakukan atau tidak diberikan makanan sama sekali, efeknya justru bisa menghambat progres dia untuk menurunkan berat badan sebetulnya. Oke, nah kan saat ini memang sudah dirawat ya, sudah mendapatkan perawatan intensif lah paling tidak begitu ya. Tapi untuk kategori-kategori obesitas itu sebenarnya ada beberapa kategori sih, Dok, kan kalau memang misalnya idealnya adalah beratnya 60 nih gitu ya. Kemudian saat ini berat badannya sekitar 90 memang sudah kelewat batas begitu ya. Paling tidak kan yang bisa diatur kan olahraga, gaya hidup, pola makan dan lain-lain. Tapi kalau untuk orang-orang seperti ini memang obesitasnya udah tingkat atas begitu ya, sampai 200-300 kilo, apa yang bisa dilakukan begitu? Ya, biasanya kalau untuk overweight dan obesitas grade 1 tanpa ada riwayat penyakit penyerta, itu kita masih bisa mengoptimalkan dari lifestyle. Kita optimalkan di defisit kalorinya, otomatis dengan gizi seimbang ya. Kemudian yang kedua, kita optimalkan juga di aktivitas fisiknya. Tapi begitu pasien tersebut pada grade derajat obesitas grade 1 ditambah dengan ada riwayat penyakit tertentu, misalkan ada kencing manis, ada hipertensi atau penyakit apapun, atau derajat obesitas grade 2 walaupun tanpa penyerta, harus mulai sudah diimbangi dengan terapi medis untuk penurunan berat badan. Terapi medis itu seperti apa, Dok? Terapi medis yang memang dikhususkan untuk menurunkan berat badan. Oke, kita bahas lebih detail nanti soal terapi medis itu, termasuk juga nanti kita bicara lebih lanjut dengan Mas Ristanto, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.